Ya, hari ini kita akan ada yang tanya nih, Kak? Mohon maaf Bapak, suaranya kurang jelas. Gimana? Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Terlalu jelas, gitu ya? Suaranya kurang jelas. Terlalu jelas. Nah, saya tadi udah jelas suaranya? Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan untuk materi kita, yaitu karakteristik dari pengadilan tata usaha negara. Kita sudah belajar kemarin bahwa salah satu lembaga peradilan yang berfungsi untuk melakukan memutus sengketa terkait tindakan administrasi itu adalah pengadilan tata usaha. Ada beberapa karakteristik ya yang memang anggap sebagai suatu lembaga yang memang dia berguna untuk mengadili sengketa tata usaha negara. Yang pertama adalah ada prinsip dalam hukum administrasi itu yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah atau keputusan pemerintah itu harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Jadi semua tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik keputusan atau tindakan, dia harus dianggap sah sebelum ada pembatalan. Maksudnya adalah ketika belum diputus oleh pengadilan, tindakan tersebut harus sah atau dianggap sah sampai ada putusan. Itu yang pertama. Yang kedua, hakim di sini, hakim itu harus aktif sama dengan hakim di pidana. Dia dituntut untuk bisa mencari kebenaran, kebenaran material. Dalam artian dia harus menggali itu berkaitan dengan kebenaran. Ada sistem pembuktian yang bebas di hakim untuk bisa menentukan apa-apa yang harus diberikan oleh para pihak pada kesempatan. Ketika dia memang bebas, tapi dia terbatas dengan apa-apa yang memang dan bahwa itu semua harus dibuktikan. Misalnya ketika kita menggugat ternyata di sini tidak ada putusannya, maka hakim bisa memerintahkan diambil putusan. Dan yang terakhir adalah sifatnya erga omnes. Erga omnes itu putusannya itu berlaku ke umum gitu ya, tidak hanya berlaku pada pihak-pihak yang bersengketa, tetapi dia berlaku kepada pihak-pihak yang terkait terhadap. Jadi misalnya yang digugat adalah sengketa berkaitan dengan penggusuran rumah. Ketika penggusuran rumah itu dikabulkan, maka dia akan
berakibat hukum kepada yang lain, tidak hanya pihak yang melakukan gugatan. Itu untuk prinsip dalam konteks kemudian kalau kita bicara pokok sengketa dalam ketentuan di pasal 1 angka 4 5 tahun 85 tentang PDN, situ disebutkan apa yang disebut sebagai sengketa tun, dan tun adalah sengketa yang memang timbul dari bidang tata usaha negara. Jadi dia akan berkaitan dengan sengketa tun yang timbul antara orang atau badan hukum perdata. Jadi penggugatnya adalah orang dan juga badan hukum perdata. Bersengketa dengan siapa? Dengan badan atau pejabat. Jadi badan atau pejabat kita sudah bahas ya, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, ya. Kemudian kita tahu bahwa mulai dari keputusan yang dikeluarkan oleh presiden sampai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh desa sebagai lembaga yang berwenang untuk menjadi keputusan masukkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tetap. Jadi kalau kita bicara itu ya jelas di situ melibatkan yang pertama adalah orang atau badan hukum atau badan hukum. Jadi disinilah akibat dari keputusan yang dibuat, termasuk sengketa berkaitan dengan keputusan. Jadi itulah sebenarnya salah satu contoh dan hukum acara PDUN. Di situ penggugatnya jelas adalah orang karena penggugatnya adalah. Sedangkan subjeknya di pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 4 seperti yang saya katakan tadi, siapa yang bisa menggugat yaitu adalah orang atau badan perdata yang merasa kepentingannya itu dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha. Maka dia bisa mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang disimpulkan agar keputusan tata usaha atau kemudian mengatakan keputusan itu batal. Bisa juga disertai dengan tuntutan ganti rugi ataupun rehabilitasi. Dan ganti rugi itu memang dalam undang-undang PDUN hanya dinyatakan ganti ruginya adalah maksimal adalah 5 juta ya, atau sudah ditentukan tuntutan ganti rugi. Sedangkan rehabilitasi adalah tuntutan yang dilakukan karena memang ada hal-hal yang perlu direhabilitasi, misalnya berkaitan dengan hak kepemilikan, berkaitan dengan hak yang itu berkaitan dengan privat, ya, maka dia bisa dan harus dilakukan rehabilitasi. Dan tergugat adalah badan atau pejabat yang dinyatakan sebagai orang atau badan yang berdasarkan kewenangan yang ada, itulah dia bisa dilakukan sebagaimana diatur pasal 1 angka 12 Undang-Undang 51 tahun 2009. Jadi badan pejabat tun itulah yang bisa kita gunakan dia sebagai tergugat, dan itulah gugatan melakukan proses yang diajukan oleh orang atau badan. Jadi intinya kualifikasi adalah orang atau badan hukum sebagai penggugat dan badan pejabat sebagai tergugat. Badan pejabat itu tidak boleh menjadi penggugat, jadi dia harus dari subjek dan objek sengketa itu apa? Yang pertama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat. Berarti apa? Keputusan itu kita sudah belajar, itu juga termasuk tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat.
kita juga sudah belajar bahwa apa itu adalah suatu penetapan atau keputusan yang dikeluarkan secara tertulis. Jadi penetapan ini dikeluarkan oleh Badan Aparatur yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang mana tindakan ini dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana sifatnya adalah konkret, individual, dan final. Konkret itu berarti apa? Ada wujudnya. Individual itu berarti ditujukan kepada suatu hal tertentu, dan sifatnya final. Final berarti dia tidak membutuhkan lagi rekomendasi atau persetujuan yang lain. Dan yang terakhir, dia menimbulkan akibat hukum ya bagi seseorang atau badan hukum keperdataan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang juga diatur mengenai KTWN yang sifatnya fiktif negatif ya. Kita sudah belajar KTWN fiktif itu apa, KTWN itu permohonan dan bukan permohonan. Sedangkan permohonan itu ditolak atau permohonan yang kita ajukan itu dia tidak dinyatakan itulah disebut sebagai KTWN fiktif. Nah, dalam pasal 48 bahwa sebelum melakukan upaya maka harus dilakukan upaya administratif negara, sehingga kewenangan pengadilan itu baru ada ketika setelah melakukan upaya administratif. Ini organisasi dari PDWN sendiri di pasal 11 disebutkan pengadilan tata usaha negara terdiri dari pimpinan, hakim, panitera, dan pimpinan berarti semua, kemudian hakim anggota, panitera, dan ini karakteristik apa yang berbeda antara hukum acara bumn dengan hukum acara perdata. Yang pertama dari subjek atau pihaknya ya, jadi pihak-pihak yang berperkara itu yang pertama kalau kita bicara tun itu adalah subjeknya adalah badan atau badan hukum